Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian, pada Sabtu tanggal 22 Maret 2025, kita akan memperingati Hari Air Sedunia. Hari spesial ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa pentingnya untuk menjaga air kita yang kita konsumsi setiap hari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Fariski Effendi selaku moderator, dan ini adalah kakak-kakak narasumber yang sangat berprestasi kemarin ya teman-teman. Boleh memperkenalkan diri dulu kakak? Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Koena Reva. Kalian bisa manggil saya Reva. Dan perkenalkan, nama saya Nuril Kamila. Kalian bisa manggil saya Nuril. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, kemarin kan kakak-kakak sudah melakukan praktikum nih ya. Nah, apa sih tujuan kakak-kakak melakukan praktikum ini? Dengan adanya praktikum ini, kami tuh ingin membuktikan bahwa apakah benar ada mikroplastik dalam air yang kita konsumsi sehari-hari. Serta kita juga ingin menguji bagaimana kualitas air yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, setelah melakukan berbagai persiapan nih kak sebelum melakukan praktikum, selanjutnya apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan praktikum uji kualitas air? Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita menyiapkan sampel terlebih dahulu yang nantinya akan kita bawa ke laboratorium untuk diteliti. Nah, sampel tadi itu akan disaring menggunakan kertas penyaring ya teman-teman. Nah, kertas penyaring ini nantinya akan disiram menggunakan asam sulfat dan juga asam sulfida. Nah, cairan yang sudah dibersihkan ini tadi itu akan ditutup menggunakan aluminium foil yang nantinya akan disimpan selama kurang lebih 24 jam. Nah, cairan yang ada di dalam glass beaker ini tadi itu nantinya akan dipanaskan di dalam baskom yang diisi dengan aquades sebanyak sampel yang ada di dalam glass beaker tersebut selama dipanaskan kurang lebih selama 30 menit. Nah, setelah dipanaskan itu cairannya ditunggu dingin terlebih dahulu. Kemudian nantinya cairan yang sudah dingin ini nanti akan disaring kembali menggunakan kertas penyaring. Kemudian kertas penyaring tersebut akan disiram kembali menggunakan aquades yang ditampung menggunakan cawan Petri. Nah, cairan yang ada di dalam cawan Petri tersebut baru akan kami amati menggunakan mikroskop. Nah, jadi itu dia langkah-langkah yang kami lakukan selama percobaan kemarin. Oh, jadi begitu ya kak ya? Iya. Cukup rumit ya? Cukup rumit sekali. Di sini teman-teman ada yang ingin mencoba nggak di rumah? Aku. Ya. Silakan dicoba di rumah masing-masing, oke? Nah, setelah melakukan praktikum itu semua, kak, apa sih yang kakak temukan di dalam air itu? Nah, setelah kami melakukan percobaan kemarin, kami tuh menemukan bahwa air yang sering kita gunakan sehari-hari itu ternyata masih terkandung banyak sekali mikroplastik di dalamnya, seperti itu. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih kak, apa sih dampak bagi manusia dan lingkungan nih? Dan apa sih solusi yang bisa kakak berikan untuk mengatasi masalah air itu? Untuk dampak ya, dampak tuh bisa dibagi dua kan, bagi manusia dan lingkungan. Nah, untuk manusia sendiri, karena mikroplastik tuh juga berbahaya bagi kesehatan ya, otomatis dia tuh bakal menurunkan imun manusia itu. Jadi kita tuh bakal lebih gampang terjangkit penyakit, kemudian kita tuh bakal lebih susah ingatnya untuk menurun, terus kita tuh juga bakalan IQ-nya tuh bakal turun gitu. Nah, untuk yang lingkungan, apabila mikroplastik itu sudah tersebar ke lingkungan, dia tuh bakal menyebabkan tanaman-tanaman tuh bisa layu, terus hewan-hewan tuh yang ada misal di biota laut atau biota sungai gitu, dia tuh bakal mengalami kecacatan gitu. Dan untuk solusinya sendiri ya, mungkin kalau sebagai solusi bagi kita anak SMA ya, anak SMA di Indonesia, yang pertama kita tuh mungkin bisa dengan mengurangi penggunaan botol plastik. Jadi kita tuh bisa membawa tumbler sendiri untuk makan, minum gitu. Terus kita tuh juga bisa dengan mengurangi penggunaan kresek ya. Kita tuh bisa membawa tote bag atau kita tuh juga bisa membawa sling bag gitu buat menyimpan barang-barang yang biasanya kita beli dari supermarket. Kemudian tuh yang terakhir itu, apabila kita memanaskan makanan itu sebaiknya bisa diganti dengan menggunakan bahan yang berdasarkan stainless steel atau yang
berdasarkan, pokoknya bukan yang dari berbahan dasar plastik. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Kita harus pintar-pintar nih untuk menggunakan wadah, terutama untuk wadah yang sekali pakai, contohnya kayak botol plastik yang berada di supermarket. Nah, itu kita harus bisa mengganti dengan tumbler ya. Dan menggunakan plastik kresek itu juga harus dikurangi, bisa diganti dengan menggunakan tote bag gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Safina Putri Aulia yang biasa dipanggil Safina. Saya izin bertanya, bagaimana mikroplastik dapat terkandung di dalam air itu sendiri? Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana dampak mikroplastik itu ke air yang biasa kita pakai? Saya izin menjawab ya untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana mikroplastik itu dapat terkandung di dalam air ya. Jadi awalnya ketika kita membuang plastik ke sungai ataupun ke laut, nah plastik-plastik itu nantinya akan terurai menjadi mikroplastik. Nah maka dari itu mikroplastik itu dapat kita temui di berbagai sumber air kayak sungai dan laut kayak gitu. Awalnya itu dari sampah yang sering kita buang ke sungai maupun laut. Nah kemudian faktor yang kedua itu karena masih banyak instalasi pengolahan plastik itu belum bisa banyak sekali instalasi pengolahan air itu belum bisa menguraikan mikroplastik secara sempurna. Jadi ketika mereka mengolah air itu masih ada kandungan mikroplastik yang belum terurai. Nah makanya itu bahkan even air minum yang sering kita minum sehari-hari ya, kayak air mineral, botol kemasan itu ternyata masih banyak sekali mikroplastik yang ada di dalamnya. Karena instalasi itu tadi ya, banyak sekali instalasi pengolahan air itu yang belum bisa mengolah air secara sempurna, sehingga masih banyak mikroplastik itu yang belum tersaring seperti itu. Maka dari itu mikroplastik masih sering kita temui di berbagai sumber air. Terima kasih. Sama. Untuk pertanyaan kedua ya, tadi itu pertanyaannya bagaimana mikroplastik dapat mempengaruhi kualitas air. Nah untuk mikroplastik sendiri, karena tadi sudah dijelaskan ya kalau mikroplastik itu bakal berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Nah, apabila mikroplastik itu sudah tercemar ke laut atau sungai, itu tadi bakalan mempengaruhi kualitas airnya, itu bakal jadi lebih buruk karena di mikroplastik itu terdapat banyak polutan serta bahan-bahan kimia yang dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar situ. Nah, apabila tadi sudah tercampur di laut, itu bakal merusak biota-biota laut, mulai dari ikan, koral-koral, tanaman-tanaman tuh bakal layu, sehingga mereka tuh bakal semakin sedikit populasinya. Kemudian tuh yang di sungai tadi, itu tuh bakal mempengaruhi manusia-manusia yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Karena sungai itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia-manusia yang ada di situ kan. Nah, apabila sungai itu sudah tercemar dan semisal airnya itu digunakan untuk mandi atau untuk minum gitu mungkin ya, itu tuh bakal berpengaruh bagi kesehatan mereka. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, dalam satu kali minum itu, berdasarkan jurnal yang saya baca, dia tuh apabila kita menggunakan galon 1 liter dalam 1 tahun, dia tuh bakal ada sekitar 2.400.000 serpian mikroplastik yang ada dalam minuman yang kita minum. Maka dari itu kita tuh juga harus tahu gitu bahayanya mikroplastik itu gimana, dan kita tuh juga harus mulai mengurangi penggunaan barang-barang plastik. Cukup sudah untuk sesi tanya jawab pada acara kali ini. Demikianlah acara talkshow yang bisa saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri acara nih, saya ingin memberi kalian pantun. Oke. Main gitar, petiklah senar. Cakep. Terbang rendah si burung camar. Manfaatkan air secara benar. Jangan biarkan air jadi tercemar. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi pada acara kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kakak-kakak narasumber pada hari ini. Saya Ahmad Rizky Effendi selaku moderator ingin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.